Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya yang ada di room ini, yang sudah bergabung di sini. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang algoritma. Oke, bisa stay dulu di sini. Ya, saya akan menyampaikan tentang algoritma. Algoritma kehidupan ya teman-teman ya. Ya, bisa ditap-tap dulu layarnya. Kita akan membahas tentang algoritma kehidupan. Ya, algoritma itu apa sih teman-teman? Tahu algoritma itu apa? Algoritma itu adalah sebuah sistem ya teman-teman ya. Algoritma itu adalah sebuah sistem ya, sistem yang sudah rapi sekali merancang pemrograman ya teman-teman bahasanya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang algoritma kehidupan sama seperti algoritma TikTok ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Algoritma kehidupan sama persis seperti algoritma TikTok. Semakin kamu melihat tayangan yang dilihat sampai habis, bahkan kamu tuh pencet like ya atau komen, bahkan kamu tuh sampai nge-share informasi itu ya. Ya, jadi ada di like, di komen, di share nih ya toh. Nah, habis itu teman-teman ya. Ketika kalian sering memencet tombol like gitu loh. Habis itu di situ nanti kalian itu akan diberikan informasi yang sama. Ya, misalkan kalian suka mencet tentang lihat informasi kayak kemarin misalkan demo ya, misalkan ada informasi demo atau ada informasi misalkan kalau aku sukanya ngelihat informasi yang itulah angka-angka kayak gitu ya. Jadi nanti dia itu akan memunculkan hal yang sama seperti itu. Ya, kemudian hal itu ya itu sama persis ketika kamu punya pendaman emosi marah misalkan ya. Lalu kamu tuh lari nggak mau hadapi atau nggak mau nerima, maka semakin akan banyak orang yang membuat kamu marah ya. Jadi banyak banget yang akan datang kepada kamu orang-orang yang marah ya. Nggak mau menerima ya, bentar ya bun ya, saya jelasin dulu nanti habis itu tak jawabin pertanyaannya teman-teman semuanya ya. Ya jadi gini ya, misalkan ini contohnya, kalau teman-teman misalkan ada marah kan, nah pertama kan nggak mau menerima marah kan, kayak diempet gitu loh bahasanya tuh kayak ditahan-tahan, aduh aku nggak boleh marah, jangan marah gitu ya. Nah habis itu ya kalian tuh akan nahan. Nah jadi kalau udah ditahan di badan ya otomatis itu akan bereaksi. Nah kalau kita nggak mau ya udah aku marah nggak apa-apa ya gitu ya. Misalkan aku lagi sedih ya udah aku membiarkan rasa sedih itu ada. Ya misalkan aku sedang ada kesedihan ya habis itu ya udahlah aku membiarkan, misalkan aku harus punya waktu untuk sendiri ya, kemudian aku harus nangis gitu ya aku membiarkan itu terjadi gitu loh ya. Jadi aku tuh membiarkan rasa kesedihanku tuh ada. Nah ketika aku memberikan sebuah ruang ya, aku berikan dia ruang nangis tuh netes-netes lah intinya ya, sampai kayak ya sudah biarkan dia itu bersedih dulu ya, habis itu nanti kan lega ya udah selesai, otomatis kita nggak bereaksi. Nah kalau kita nggak bereaksi, kalau kita tidak bereaksi berarti apa? Kita tidak memencet tombol like ya, kita nggak mencet tombol like, kita nggak mencet share dan lain-lain, otomatis kamu membiarkan aja informasinya itu datang ya. Ya udah ada kemarahan atau ada kesedihan biarkan dia datang kan. Habis itu kamu menghadapi dia, ya kamu bisa nangis atau kamu benar-benar mengakui aku sedang marah, aku pengen sendiri kayak gitu ya. Kamu berikan waktu dia untuk sendirian, untuk menerima rasa-rasa itu. Nah kemudian di situ kamu itu tidak bereaksi. Nah kalau tidak bereaksi otomatis informasinya akan lewat ya. Ya kalau ibarat kamu tuh melihat sisi TikTok nih, set gitu ya, ada informasi kamu cuma liatin aja, habis itu udah di scroll lagi ya, di scroll lagi gitu loh. Nah tapi kalau kamu itu mantengin terus ya, di situ mbok pantengin terus tuh, habis itu kamu nih jarinya itu udah diklik ya, like gitu, klik gitu, udah like, tambah lagi di komen ya,
di komen, habis di komen apa di share. Nah, semakin kamu itu bereaksi terhadap rasa emosi kamu ya, di situ kamu itu akan semakin diberikan orang-orang yang menyebalkan. Ibarat kalau kamu marah ya, sedihmu nggak mau terima, terus habis itu kemarahannya nggak diterima, ya otomatis ya orang-orangnya itu akan datang semakin tebal karena kamu bereaksi aku nggak mau gitu loh bahasanya. Lah kalau nggak mau kan dia bereaksi semakin menebalkan rasa itu. Nah kalau semakin tebal rasanya, otomatis alam semesta ini akan memberikan kejadiannya itu ya yang sama dengan orang yang berbeda, dengan kejadian yang berbeda tambah besar. Makanya kenapa biarkan aja. Ya, kalau kita membiarkan itu, ya misalkan ada segala rasa mungkin yang negatif ya. Kalau mungkin rasanya yang positif kan teman-teman tuh udah bisa nerima ya otomatis ya. Tapi kalau rasanya ya nggak enak ya, kayak kita sedih, kita misalkan ada marah atau ya apapun lah pokoknya yang negatif gitu ya, itu kan nggak enak ya. Otomatis mau bereaksi, oh aku mau jalan-jalan aja, habis itu aku mau makan aja misalkan, aku mau ngapain gitu ya, kita mau lari. Nah karena kita lari, ya semakin bereaksi intinya gitu ya. Jadi semakin kamu itu lari nggak mau menghadapi itu, memberi ruang dulu untuk pengakuan bahwa aku memang merasakan seperti ini. Aku memang pengen sendiri dulu. Aku pengen menerima segala rasaku dulu. Kamu harus beri ruang itu supaya kalau memberi ruang berarti sudah membiarkan gitu loh. Membiarkan dan menerima. Tapi kalau kita tuh semakin kayak lari bereaksi ya, entah aku jalan-jalan nggak enak bosen gitu ya. Oh aku mau jalan kemana gitu. Terus bosen ngajak siapa, terus kita makan atau kita ngapain gitu. Nah otomatis apa kita semakin bereaksi dong. Nah kalau bereaksi semakin dipencet share-nya, pencet komennya, ya semakin akan datang kayak gitu kejadiannya. Nah makanya kenapa ya, kalau teman-teman lihat, aku tuh suka ngamatin ya teman-teman. Jadi aku seneng banget tuh ngamatin kalau di TikTok ya. Itu kan ada banget yang rame ya. Sampai aku tuh pernah lo lihat seorang perempuan tuh nyanyi ya, nyanyiannya dia itu nggak nyambung. Dia tuh nyanyi tuh nggak nyambung antara lagunya sama apa nadanya itu belas nggak nyambung. Aku itu penasaran kenapa ya dia kok yang lihat banyak banget sampai ribuan. Ternyata aku ketika melihat itu kan ada orang komen kan. Nah orang-orang tuh bereaksi tahu nggak? Jadi itu ketika melihat perempuan itu nyanyi nggak nyambung dan dandanannya dia itu kayak nggak nyambung gitu loh. Jadi kayak ada alisnya dia itu emang gimana ya alisnya itu tuh kayak yang tebelnya sebelah kayak gitu ya. Habis itu dia itu nyanyinya itu kayak nggak nyambung sama sekali. Nah tahu nggak di situ orang-orang pada komen ternyata itu bereaksi komennya apa negatif semuanya kayak gini. Nyanyinya nggak nyambung dan semuanya itu ngomentari. Tahu nggak semakin banyak orang ngomentari di situ, semakin tingkatan TikToknya dia akan naik loh. Makanya di sini tuh nggak penting ya. Maksudnya gini, keramaian sebuah TikTok itu loh, itu akan bisa naik ya ketika apa? Di situ banyak yang komen, banyak yang tap-tap layar, banyak yang nge-share gitu loh. Bahkan nggak peduli yang komen tuh negatif. Dan di situ yang komen tuh pada negatif semuanya loh. Mereka tuh sampai berulang kali, kamu tuh nyanyinya nggak nyambung gitu loh. Dan di situ kan unik ya. Jadi aku melihat itu tuh unik banget. Uniknya tuh kayak gini, loh mereka yang komentar itu nggak sadar bahwa mereka itu menaikkan traffic gitu loh ya, mereka itu menaikkan apa ya trafficnya yang dia anggap nyanyinya nggak nyambung. Bayangin aja dia itu jadi naik banget loh sampai yang awalnya tuh seratusan orang ya, habis itu dia itu jadi 200 naik lagi, misalkan udah seminggu dia itu udah bisa 1000-an sampai 2000 orang yang lihat loh, dan komentarnya di situ tuh menghujat mereka semua. Dan dia itu nggak sadar ya orang-orang yang komen ya, orang-orang yang komen negatif tuh mereka tuh nggak sadar bahwa apa, karena dialah ya yang menaikkan brandingnya orang itu yang nggak nyambung gitu loh. Makanya di sini tuh ya kayak gitu loh bahasa kehidupan alam semesta tuh ya, nggak peduli positif negatif ya. Makanya kita akan melampaui dualitas kehidupan ya, karena algoritma alam semesta nggak ngelihat positif negatif kayak seperti TikTok ini ya. Jadi TikTok itu nggak ngelihat kita itu
ngomentarinya negatif atau positif. Nah, di sini TikTok itu akan melihat ya, kalau live-nya dia misalkan nih, live-nya dia itu banyak yang komen, entah itu negatif pun enggak masalah. Itu semakin akan naik banget. Ya, naik, enggak peduli dia. Makanya alam semesta juga sama, enggak akan peduli lihat positifnya atau negatifnya. Makanya di sini terimalah semuanya dualitas ya. Itu enggak apa-apa. Misalkan kita sedang merasakan hal-hal yang negatif dalam batin ya. Ya, karena kan kita sudah sadar ya, kita kan nyaksiin tau, nyaksiin batinku itu kayak gini, aku lagi sedih, aku lagi rasanya kayak gini tuh. Kita tahu, ya kita beri ruang dan jangan menganggap itu tuh hal yang negatif ya. Memang ini adalah kesempurnaan Tuhan yang memang harus dialami. Jadi kita itu mengalaminya positif sama negatif. Dan akhirnya apa persepsi di pikiran kita ya bahwa positif dan negatif ini adalah dua hal yang memang harus dialami, bukan dua hal yang harus dipilih salah satu ya. Nah, ketika kita sudah mempersepsikan ya, sudah memberikan persepsi di pikiran bahwa positif dan negatif ini adalah dualitas yang memang kesempurnaannya Tuhan. Nah, disitulah kita sudah mulai menjadi penyaksi kan. Akhirnya kita tidak memilah bahwa aku harus yang positif atau aku harus yang nolak yang negatif, atau aku harus mengejar sesuatu yang baik dan menghindari yang buruk. Bahkan ya kita mengamatin ya, memang sekarang aku sedang mengalami yang negatif. Nah, gelombang itu kan akan berubah ya. Nanti kita akan menghadapi lagi yang positif. Berubah lagi, kadang juga negatif, kadang juga positif. Ya jadinya karena kita udah latihan setiap saat ya. Ya akhirnya alhamdulillahnya nanti tuh penilaian di pikiran kita tentang positif dan negatifnya itu sudah ndak ada. Nah, akhirnya kita akan natural dalam menjalani hidup. Ya, yang awalnya mungkin kan banyak hal-hal yang negatif tuh kita itu mikirnya nggak mau ini kan, nggak mau yang negatif kan. Nanti lama-lama kita akan bisa berproses ya untuk menerima dualitasnya. Ya memang itu susah banget ya, saya juga sama. Ya susah ya, apalagi kita itu sudah banyak sekali penilaian di masyarakat ya, penilaian di agama dan di masyarakat bahwa ini itu nggak baik, ini yang baik. Yang akhirnya kita itu akan memang susah ya untuk melepaskan pemikiran itu. Ya perlahan-lahan ya. Jadi semua itu nggak ada yang langsungan ya. Kita proses bersama-sama untuk bisa menerima dualitas dan benar-benar natural menjadi ruhnya Tuhan ya. Natural itu benar-benar ya udah menjalani dengan berbagai rasa kehidupan ini yang ada kayak gitu. Ya seperti itulah ya algoritmanya ya. Semoga bisa dipahami dengan analogi yang saya berikan ini. Analoginya yang di TikTok ya, misalkan ya, itu bisa untuk dipahami. Tadi Bunda siapa namanya? Bunda Hesti. Nggak mau menerima itu lebih kepada gimana Mbak Nisa? Bunda Hesti kalau nggak mau menerima itu sebenarnya bukan nolak emosinya Bun, tapi lebih dalamnya lagi sebenarnya kenapa orang itu nggak bisa menerima. Itu karena ada lapisan pikiran Bun. Jadi ada lapisan pikirannya dia itu yang menolak rasa. Lah lapisan pikirannya dia itu kan, lapisannya ini kan banyak Bun. Nah jadi ada orang itu kan punya dogma kan Bun, dogma dan persepsi dan banyak hal. Lah pikirannya dia ini yang membuat membuat tembok gitu loh Bun, membuat tembok sebuah emosinya ketika dia hadir tuh dia nggak bisa nerima. Nah itu ada temboknya di pikiran. Nah di pikirannya dia ini yang harus diselesaikan atau diurai dulu ya Bun. Jadi sebenarnya yang disebut dengan ngerilisin emosi atau nerima emosi itu bukan nerima emosinya Bun, tapi menerima penolakan terhadap emosi itu. Lah berarti kan ada sebuah lapisan di paling luar dulu ya sebelum masuk ke dalam emosi ya. Jadi ada lapisan di paling luar itu ada di pikirannya. Nah di dalam pikirannya dia itu harus diurai dulu. Kenapa dia itu nggak bisa menolak ini? Itu pasti ada sesuatunya dulu. Nah disinilah yang harus dibuka dulu, kemudian dia baru bisa nerima emosinya kayak gitu ya Bunda Hesti. Ya kayak gitulah ya. Jadi itu yang membuat kita nggak bisa menerima emosi kita itu ada lapisan pikirannya ya teman-teman ya. Jadi yang disebut kalau orang-orang praktisi healer ya, atau dia itu yang membuka kelas untuk ngerilis emosi ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin kan banyak banget yang udah ikut kesana kesini dan
nggak berhasil, ya toh, nggak berhasil ngerilisin emosinya kayak gitu kan, pada bingung gimana ya Mbak, aku nggak bisa ngerilis emosi, aku udah kesana kesini misalkan, ya udah bayar lah ya, ibaratnya udah ke kelas yang mahal-mahal tapi itu nggak bisa ya tetepan ya kayak gitu ya. Dan itu juga lumayan banyak ya teman-teman ya, lumayan banyak yang akhirnya sudah kemana-mana ya, ibaratnya udah kemana-mana. Dan ketika masuk ke kelas Zeroisme itu ada yang akhirnya paham ya tentang rilis emosi. Jadi di sini saya jelasin ya yang dimaksud rilis emosi itu gimana. Ya, di sini itu yang dimaksud ngerilis emosi itu adalah apa? Melepaskan penolakan terhadap rasanya. Jadi lapisan paling luarnya yang membuat dia itu nggak bisa benar-benar menerima rasanya itu. Lah yang dilepasin itu itunya, pikirannya, gitu ya. Nah, jadi di pikiran inilah itu ada sesuatunya. Kenapa dia nggak bisa nerima? Lah ini yang harus diurai. Makanya kenapa kadang tuh ngerilis emosi atau nerima emosi sendiri itu ya kadang butuh bantuan orang. Ya makanya kan ada apa ya, ada praktisi yang membuka kelas kayak gitu ya. Lah itu apa sih? Dia itu punya jasa. Ya jadi dia itu memang membuka jasa kayak psikolog ya misalkan ya, atau psikiater ya. Kalau psikiater itu kan dia lebih memberikan resep untuk obat ya yang akan diminum. Nah, tapi kalau psikolog tuh lebih ke personalnya orang. Jadi dia akan mungkin paham ya tentang karakternya dia, terus pemikiran dia seperti apa, kemudian akan diuraikan, akan diberikan terapi kognitif namanya ya. Yang akhirnya dia itu punya persepsi yang berbeda. Nah, itu dari psikolog. Tapi psikolog pun ya teman-teman, kalau psikolog tuh kalau tidak mengalami sendiri ya menurut saya itu juga kurang ya, maksudnya kurang bisa nih langsung merasuk ke orangnya kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh kan ada ya di TikTok lah atau dimanapun itu kan banyak banget ya yang membuka kelas-kelas untuk memberikan jasa membantu cara dia bisa lepas dari rasa emosinya itu gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud ngerilisin emosi atau dilepasin gitu ya bahasanya tuh, dilepasin emosinya, diterima ya. Itu apa sih sebenarnya? Yaitu dilepasin pikirannya apa yang membuat dia itu tidak bisa menerima emosinya dia. Ya, jadi ada lapisan paling luarnya ini, atau dia itu sudah membuat tembok yang membuat akhirnya apa? Dia ketika marah, ketika sedih dia itu nggak bisa masuk ya. Kesedihan dia itu benar-benar kayak terhalang di pintu awal. Nah, di pintu awalnya ini itu ada lapisan pikirannya. Nah, lapisan pikirannya ini yang harus dibedah ya. Makanya harus komunikasi, kayak misalkan harus teleponan atau video call ya. Supaya apa? Supaya dari situlah kita akan tahu. Ya misalkan aku kalau biasa teleponan gitu ya, dia itu kan cerita. Nah, dari ceritanya dia itu kayak aku tahu bahwa apa yang menghalangi dia itu di pikirannya, yang sehingga dia itu nggak bisa nerima rasanya itu. Nah, disinilah makanya kenapa kadang juga penting ya kita itu butuh bantuan praktisi ya. Kayak gitu ya, inilah karena kita nggak tahu kan di titik mananya yang harus dilepasin, terus pikiran apa nih yang harus dibedah, yang harus benar-benar dilurusin kayak gitu loh. Ya makanya kenapa ya memang kalau di Zeroisme juga ada ya, dan di sini juga mungkin teman-teman mungkin kalau mau bergabung juga bisa ya. Dan ini kalau di Zeroisme ini seikhlasnya teman-teman ya. Kenapa kok seikhlasnya gitu ya, karena saya dulu juga pernah kemana-mana dengan harga yang sangat mahal ya teman-teman ya. Saya juga pernah dalam waktu 3 jam ya, saya pernah privat ya, 3 jam itu berapa? 2 juta. Saya pernah bayar itu ya, privat 3 jam itu 2 juta, saking saya itu pengen banget sembuh intinya gitu. Nah, kemudian saya pernah juga bayar pokoknya yang banyak-banyak lah ya. Karena apa ya, pengen sembuh lah ya. Karena kan kita juga bingung ya, karena kan nggak kelihatan gitu loh. Beda sama misalkan orang itu kalau gangguannya itu dalam badannya, dia kan minum obat sembuh ya. Tapi kalau gangguannya di dalam tubuh energi, itu susah banget ya. Susah banget karena apa? Di situ itu ada data-datanya ya, tubuh energi dia itu banyak data. Jadi ibarat kata kalau dokter fisik itu kan akan membedah atau mengoperasi fisik itu kan kelihatan. Nah, tapi kalau dokter kejiwaan ya
atau praktisi tentang ilmu jiwa itu dia akan membedah di ranah tubuh energi. Nah, di ranah tubuh energi inilah kita butuh komunikasi. Nah, kalau udah komunikasi, ya kita akan tahu di mana dia itu memang harus dibedahnya gitu loh. Nah, ketika udah tahu dibedahnya, maka datanya dia itu kayak dicabut di akarnya. Ya, kemudian kalau udah dicabut di akarnya, otomatis tubuh energi dia sudah tidak ada lagi data itu. Kalau nggak ada data itu, maka tidak masuk ke tubuh energi. Ke tubuh energi nggak masuk ke tubuh fisik. Nah, tubuh fisiknya otomatis apa? Nggak ada rasanya lagi. Makanya ini kan yang disebut dengan psikosomatis. Ya, psikosomatis itu sakit fisiknya akibat dari apa? Tubuh energi dia yang sudah muatannya itu full data-data yang tidak memberdayakan. Ya, data-datanya yang tidak memberdayakan ini banyak persepsi di situ, keyakinan hidup dan dogma-dogma ya, yang membuat emosi dia itu muncul banyak ketakutannya atau khawatirnya ya, atau kesedihan atau trauma di masa lalu, yang itu akhirnya apa? Menjadi tumpukan sampah di dalam tubuh energi dia. Makanya kenapa belajar kesadaran ya? Untuk apa? Untuk bisa menetralkan semuanya, untuk bisa melepaskan semua data-data yang sudah masuk ke dalam tubuh energi dia. Nah, tubuh energi dia itu berkenaan dengan apa? Pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar 95%-nya itu ya kan banyak data di situ kan. Nah, pikiran bawah sadar 95% itu yang menempati tubuh energi dia. Ya, 5% itu pikiran sadar. Makanya dia nyambung tubuh energi sama tubuh fisik. Nah, sedangkan kesadaran kita itu ada melampaui tubuh energi dan tubuh fisik. Jadi kita menjadi pengamatnya yang asli, kita yang merasakan tubuh energi kita juga merasakan tubuh fisik kita. Makanya sudah melampaui dualitas. Jadi kesadaran itu atau percikan ruhnya Tuhan itu sudah melampaui pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, jadi dia itu udah kesadaran penuh gitu loh. Udah kemurnian gitu loh. Makanya semakin terbuka kesadarannya, semakin akan muncul segala lukanya dia ya, untuk dimunculkan, untuk diterima, untuk dibersihkan. Jadi bahasanya itu dihancurkan, bukan untuk dihancurkan ya. Dihancurkan tapi langsung dia itu mau diangkat derajatnya kayak gitu loh, dengan cara seperti itulah. Ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan di sini. Semoga teman-teman lebih paham ya algoritma alam semesta ini. Ya, seperti itulah, sama persis kayak di TikTok. Makanya kehidupan ini kan ya simulasi ya. Jadi kita bisa gampang melihat kehidupan ini di mana? Di dunia maya. Dunia maya ini persis banget kayak alam semesta. Makanya alam semesta itu nggak ngelihat positif negatif ya, nggak ngelihat itu ya, tapi melihat energinya atau frekuensinya dia. Makanya lampauilah dualitas ini, kita belajar bersama ya. Saya juga belajar, sama-sama belajar untuk melampaui. Ya memang susah ya, ya nggak apa-apa ya, namanya memang harus apa ya, harus menjalani apa ya, bukan menjalani sih, mengamati segala skenario hidup ini. Ya memang kadang tuh derita, kadang nanti anugerah, diamati semuanya ya, kadang sedih lah, kadang bahagia. Ya seperti itulah ya. Kan kita sedang apa ya, menyaksikan skenarionya Tuhan sedang menggunakan diri kita kan. Jadi untuk bisa skillnya terlatih itu ya dilatih setiap saat. Kalau nggak dilatih setiap saat ya nggak bisa. Ya sama ya, ketika ya dulu ya saya mengalami psikosomatis. Nah, dalam mengalami psikosomatis itu kan kayak badan saya itu selalu bereaksi terhadap sesuatu, dan itu tuh selalu ya, setiap hari, setiap menit kayak gitu loh. Bahkan sudah sampai bahasanya itu judek gitu ya. Judek itu udah mentok ya. Nah, di dalam kementokan itulah sudah kemana-mana, ibaratnya udah pasrah sama Tuhan. Nah, di dalam kepasrahan sama Tuhan tuh ya sudahlah, dijalani aja. Ya toh, kan dijalani aja, ya gimana lagi kalau memang harus begini. Nah, di saat itulah kan akhirnya penerimaan otomatis terjadi, karena kita ya sudah dijalani aja. Jadi nggak ada lagi penolakan dalam pikiran kan. Nah, di dalam pikiran udah nggak nolak lagi, ya udah tak jalani aja. Lah gimana lagi, kita sudah melakukan semuanya dan nggak ada hasil balik gitu, yang kita jalani aja. Nah, ketika sudah dijalani, maka disitulah penerimaan terjadi. Otomatis tanpa kita berniat untuk menerima, tapi otomatis aja udah terjadi. Nah, di saat penerimaan otomatis terjadi, maka energi kita itu udah terbuka, udah besar.
membesar. Nah, makanya di sini banyak jalan yang akhirnya terbuka. Itulah yang disebut dengan energinya udah berubah. Karena apa? Sudah diterima. Ya, sudah diterima, ya sudah disaksikan. Akhirnya dari situlah belajar untuk nyaksiin kehidupan. Oh, disaksikan. Jadi ternyata itu aku ketika menyaksikan ya awalnya itu langsung tebel banget nih rasanya. Lama-lama dia itu kayak nurun. Nanti lama-lama setiap hari kayak gitu dilatih ya. Alhamdulillah gitu loh. Jadi penyaksi ternyata benar-benar akan menetralkan segala tubuh energi kita nih. Yang ada sampahnya itu kayak udah hilang perlahan-lahan gitu loh. Ya. Nanti dia itu akan terkikis lah. Ya, kayak dibersihin, disapu gitu loh perlahan-lahan. Karena apa? Kita tidak bereaksi. Ya sudah, nggak bereaksi. Semakin bereaksi, semakin akan dihantam. Kalau kita tidak bereaksi, nggak bereaksi itu bukan badannya nggak ngapa-ngapain ya, tapi batinnya sama pikirannya itu diajarin untuk diam, hanya menjadi penyaksi. Maka di situ yang disebut dengan pembersihan energi. Ya jadi sesimpel itu loh yang disebut dengan pembersihan energi aslinya. Kayak nggak ribet-ribet pakai gimana-gimana. Ya, bukan ribet-ribet pakai yang apa ya? Pakai yang oh teknik ini itu enggak kayak gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu aja beneran. Tapi kenapa kok susah banget gitu ya? Kayaknya kok susah banget. Kenapa? Karena memang kita harus belajar di ranah pikiran dulu. Pikirannya sama egonya ini yang harus ditundukkan dulu untuk bisa masuk dalam penerimaan. Makanya kita latihannya bukan latihan nerima aslinya. Karena penerimaan itu hasil dari sudah legowo, sudah penerimaan itu hasil dari ego sama pikiran dia itu sudah selaras gitu loh. Maka penerimaan akan terjadi. Jadi kita nggak bisa memaksakan penerimaan. Oh aku berusaha nerima. Nggak bisa, berusaha nerima itu nggak bisa. Karena penerimaan akan otomatis terjadi saat ego dan pikiran kita sudah selaras. Makanya di sini di dalam grup Zeroisme ya kita sedang apa? Belajar terus tiap saat untuk apa? Melemahkan ego dan pikiran, bahasanya gitu loh. Melemahkan ego sama pikiran kita supaya dia itu akan selaras dan manut ya. Intinya manut sama ketentuannya Tuhan dan akhirnya mengalir sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tulis dan kita bisa menyaksikan itu. Kayak gitu bahasanya ya. Kalau ketakutan juga harus terima, iya mbak, sama semuanya mbak. Bahagia pun diterima. Tapi kalau bahagia kan nggak usah diajarin ya, pasti nerima kan. Nah makanya di sini kita belajarnya yang negatif. Soalnya apa? Sudah ada pikirannya, sudah nggak mau nerima yang negatif karena sudah diberi data dari masa lalu. Kamu nggak boleh marah, kamu nggak boleh sedih. Kayak gitu tandanya misalkan kamu itu lemah kayak gitu kan udah ada data. Makanya nggak bisa nerima yang negatif. Gitu, makanya kita sedang belajar untuk melepaskan semua data-data yang menghambat emosi itu hadir secara natural. Gitu. Begitu ya. Begitu ya, mungkin teman-teman semuanya ya. Semoga dipahami, semuanya bisa paham nih apa yang saya sampaikan ya. Nanti saya akan upload lagi di YouTube ya. Jika teman-teman tadi sudah terlambat untuk gabung di sini, nanti bisa lihat lagi di YouTube saya ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengenali dirinya sendiri. Ya, semoga menjadi kebaikan untuk bersama. Sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Saya sudahi dulu ya teman-teman, karena saya kalau membuat di YouTube-nya 30 menit aja. Jadi nggak lama-lama kayak gitu ya. Ya. Nanti silakan bisa merapat di YouTube-nya Zeroisme. Yang bagi teman-teman yang mau gabung di grupnya juga silakan DM saja. Kalau misalkan mau order e-booknya ya, ada satu e-book Zeroisme ya. Yang kedua e-book panduan kembali pulang. Yang ketiga e-book Abundant Isme. Jadi 3 e-book ini bisa teman-teman akan orderkan. Silakan DM saja di TikToknya Zeroisme. Ya nanti akan saya kasih nomor WA-nya untuk bisa order seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ada di sini. Ya, sehat selalu, bahagia, damai, sejahtera, sehat jiwa raganya, dan bisa menjalani misi jiwa sesuai dengan ketentuan Tuhan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak tahu. Di mana yo? Mbok taruh mana nih?